Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita melanjutkan kita awas berhala di sekitar Anda. Ada banyak hal yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Tapi yang baik itu malah menjadi berhala di hati kita oleh karena kesalahan kita dalam mengelolanya. Hal-hal yang adalah berkat malah menjadi kutuk dalam diri kita oleh karena kita gagal untuk menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Sekarang kita masuk bagian yang keempat Bapak Ibu. Apakah berhala di sekitar kita yang dekat dengan kita Bapak Ibu? Yang keempat, Filipi 3 ayat yang ke-19. Firman Allah berkata dalam Filipi 3 ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak Ibu, berhala yang keempat, yang berbahaya, yang mematikan dalam hidup kita Bapak Ibu. Bahkan dia masuk dalam satu dari 7 dosa paling mematikan. Apa itu Bapak Ibu? Makan. Hati-hati dengan makan. Firman Allah memberitahu, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kenapa? Orang-orang ini, Tuhan mereka ialah perut mereka sendiri. Di bagian lain Rasul Paulus berkata, hai orang Kreta yang malas, pelahap yang malas. Bapak Ibu, ada orang-orang yang Tuhan mereka adalah perut mereka sendiri. Tidak makan, itu berbahaya. Tapi ketika makan tidak dikontrol dengan baik, ketika makan menjadi segala-galanya bagi kita, makan menjadi ilah, makan menjadi berhala Bapak Ibu. Itulah sebabnya setiap kita dilatih untuk berpuasa, kita berlatih untuk bertarak dari makanan, menjauhi makanan-makanan tertentu, berpantang minuman tertentu Bapak Ibu. Itu bagian dari kita mengelola cara kita melihat makanan. Bapak Ibu, makanan bukan segala-galanya. Bahkan Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Dengan bahasa kita dia mau berkata, manusia hidup tidak dari makan saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Allah. Kitab Filipi pasal 3 ayat 19 ini memberi awasan untuk Bapak Ibu dan saya. Ada orang-orang yang menjadikan perut mereka adalah Tuhan. Bagi mereka, jika mereka tidak makan satu hari saja Bapak Ibu, mereka seperti ada di neraka barangkali. Bagi mereka hidup ini sudah dekat dengan kiamat. Mereka menjadi begitu pemarah, mereka gampang murka. Kalau perut mulai kosong, mudah tersinggung, jengkel. Itu bagian dari orang-orang yang mulai memberhalakan makanan. Hati-hati Bapak Ibu. Sekali lagi, saya masih makan, kita masih makan, kita perlu makan. Tetapi makanan bukan segala-galanya. Makanan bisa menjadi begitu mematikan dalam hidup kita. Ketika kita menganggap makanan begitu tinggi. Makanan tidak ditempatkan pada tempatnya, pada porsinya. Kita melebih-lebihkan Bapak Ibu. Karena firman Allah memberitahu. Ada orang-orang yang tertentu yang menjadikan perut mereka sebagai Tuhan mereka sendiri. Bapak Ibu tahu konsep pemikiran orang Yunani? Orang Yunani kalau makan apapun dimakan, sudah kenyang, mereka pergi ke belakang, mereka colok mulut mereka, muntahkan lagi, lalu kemudian makan lagi, sampai semua menu yang ada di meja habis, baru mereka berhenti makan. Ada orang-orang yang sampai rahang terasa sakit, baru berhenti makan. Olahraganya olahraga rahang, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ngejimnya ngejim rahang, Bapak Ibu. Itu orang-orang yang bagi saya, makan telah menjadi berhala. Kita perlu waspada, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita? Kita tidak suka dengan orang merokok. Kita anggap orang merokok itu begitu nista, begitu hina. Tapi bagaimana cara Bapak Ibu dan saya makan? Bagaimana cara kita memperlakukan perut kita, tubuh kita? Bagaimana cara kita mengelola makan kita sehari-hari Bapak Ibu? Ingatlah baik-baik. Mungkin kelihatannya ajaran ini begitu ekstrim. Tapi saya ingin memberitahu apa adanya. Ada orang-orang yang menganggap bahwa perut mereka sebagai Tuhan mereka. Sehingga mereka tidak peduli. Mereka tidak berpantang apapun, mereka sikat habis saja Bapak Ibu. Yang penting perut bisa dipuaskan. Bagi saya, seperti firman Allah berkata, orang seperti ini telah menjadikan makanan sebagai berhala. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu, kita perlu waspada di bagian itu. Sekali lagi, makanlah secukupnya, makanlah sewajarnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.